Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 atas nama saya Muhammad Rifandi dengan NIM 1704030074 dan teman saya. Ridho Yahya, NIM saya 1704030049. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai analisis keuangan. Baik, pertama saya akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai analisis keuangan. Di sini saya adalah Muhammad Rifandi dengan NIM 1704030074 akan mempresentasikan mengenai analisis dan laporan keuangan. Baik, yang pertama, laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode dari buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dapat diartikan sebagai sebuah catatan informasi keuangan yang terdapat di suatu perusahaan. Nah, untuk tujuan laporan keuangan itu, yang pertama adalah sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari suatu keputusan ekonomis yang diambil. Selanjutnya, berguna untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan. Dan yang ketiga adalah untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan dalam periode tertentu. Selain itu, laporan keuangan juga bertujuan sebagai untuk menilai kemampuan perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan investasi. Baik, untuk bentuk laporan keuangan itu ada pertama ada neraca. Neraca itu adalah sebuah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan, baik itu kekayaan, utang, dan modal dari suatu perusahaan. Nah, di dalam neraca itu terkenal dua, yaitu aktiva atau harta atau sumber daya ekonomi perusahaan yang meliputi biaya-biaya transaksi sebelumnya dan memiliki manfaat pada masa yang akan datang. Selanjutnya itu pasiva. Nah, untuk pasiva ini kebalikan dari aktiva, yaitu pengeluaran ekonomi yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Berikut di samping terdapat contoh dari neraca. Nah, untuk dari jenis-jenis aktiva itu terdapat ada 4. Pertama, aktiva lancar. Nah, aktiva lancar ini merupakan aktiva yang dapat dicairkan tidak lebih dari 1 tahun atau satu siklus akuntansi. Itu contohnya misalnya ada cash, ada surat berharga, ada piutang dagang, piutang whistle, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan persediaan barang dagang. Selanjutnya itu ada aktiva tetap atau fixed asset. Itu adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan, di mana umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Itu contohnya seperti tanah, gudang, mesin, peralatan toko, dan kantor, dan serta alat angkut. Yang ketiga itu ada aktiva tak berwujud. Ini adalah suatu hak istimewa yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai, namun tidak memiliki bentuk fisik. Itu seperti goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, atau franchise. Selanjutnya itu ada investasi jangka panjang, adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya itu ada utang. Utang merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan lain kepada perusahaan lain. Selanjutnya ada utang lancar. Utang lancar adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan atau dilunasi oleh perusahaan itu sesegera mungkin karena memiliki jangka waktu yang pendek, itu seperti ada whistle atau utang dagang. Selanjutnya ada utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang pembayarannya memiliki jangka waktu yang relatif lebih lama. Itu seperti ada utang obligasi, utang bank, whistle tagih, atau utang sewa jangka panjang. Selanjutnya itu ada modal atau equity. Modal adalah sumber daya internal perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan meningkatkan kekayaan. Selanjutnya itu ada selain neraca itu ada bentuk laporan keuangan yang lainnya seperti laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini adalah suatu laporan yang menggambarkan secara sistematis tentang penghasilan perusahaan dalam periode tertentu. Itu termasuk biaya-biaya dan beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, untuk laporan laba rugi itu dikenal dengan ada penghasilan utama dari perusahaan. Itu merupakan hasil penjualan barang ataupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan kepada customer. Selanjutnya itu ada harga pokok penjualan atau HPP, di mana ini adalah harga pokok barang dagangan yang dibeli yang kemudian dijual selama periode akuntansi. Contoh untuk laporan laba rugi itu terdapat pada gambar di samping. Nah, untuk item-item pada laporan laba rugi itu terdapat ada pendapatan, ada keuntungan, ada laba sebelum pajak, ada beban, dan ada kerugian. Selanjutnya itu ada bentuk laporan keuangan yang lainnya seperti laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas adalah laporan yang memberikan
informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar pada periode tertentu. Terdapat contoh laporan arus kas pada gambar di bawah. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengertian dari rasio keuangan. Nah, untuk rasio keuangan itu merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi yang diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Nah, untuk fungsinya itu berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham, memberikan kredit kepada perusahaan, menentukan tiket kesehatan perusahaan supplier, perusahaan customer, dan perusahaan yang ditinjau dari segi karyawannya. Selanjutnya itu untuk menentukan besarnya pajak yang dibebankan oleh perusahaan kepada pemerintah atau untuk menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. Selanjutnya, untuk kegunaan dari analisis rasio keuangan itu untuk menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi, menentukan tingkat kekuatan bersaing atau kompetitor, dan terakhir untuk menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, untuk jenis-jenis rasio keuangan itu terdapat 5. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, di mana ini adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Itu seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, untuk rasio aktivitas itu rasio ini melihat beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktiva tersebut pada tingkat penjualan tertentu. Itu seperti perputaran piutang, persediaan, aktiva tetap, dan total aktiva. Nah, yang ketiga itu ada rasio solvabilitas. Ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Itu atau rasio utang terhadap aktiva, rasio utang terhadap ekuitas. Nah, yang keempat itu ada rasio profitabilitas dan rentabilitas. Ini adalah rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Itu seperti ada margin laba kotor, margin laba operasi, laba bersih, dan return on investment, dan rentabilitas ekonomi. Nah, yang terakhir itu ada rasio investasi atau investment ratio. Merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian kepada pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk rumus-rumus yang digunakan dalam menghitung rasio keuangan, itu yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, untuk itu ada current ratio, di mana current ratio ini rumusnya adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, untuk cash ratio itu kas ditambah setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, untuk yang kedua itu ada rasio solvabilitas, itu ada total debt to total asset ratio, ada debt to equity ratio. Nah, untuk rasio rentabilitas itu ada profit margin, ada gross profit margin, ada net profit margin, ada return on investment, dan return on asset. Nah, yang untuk yang terakhir itu ada rasio aktivitas. Itu terdapat perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih presentasinya dari Saudara Rifandi. Nah, jadi dari pemaparan tadi tentang laporan keuangan dan analisis rasio keuangan, saya ingin menanggapi beberapa hal. Yang pertama adalah di bagian laba rugi. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya di bagian laba rugi itu ada beban. Nah, salah satu beban itu adalah biaya depresiasi. Nah, saya masih kurang paham gitu tentang bagaimana biaya depresiasi ini menjadi salah satu bagian beban gitu dari laporan laba rugi. Nah, mungkin nanti bisa Saudara Rifandi untuk menjelaskannya lebih rinci lagi. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah tadi Saudara Rifandi juga menjelaskan tentang laporan arus kas. Nah, kira-kira bagaimana laporan arus kas yang baik bagi suatu perusahaan gitu indikatornya. Nah, itu pertanyaan saya. Mungkin saya kembalikan kepada Saudara Rifandi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Rido atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait depresiasi. Kenapa depresiasi itu dibebankan di dalam laporan laba rugi, termasuk beban seperti itu kan. Nah, untuk tanggapan dari saya, depresiasi ini kan penyusutan. Dalam artian depresiasi ini akan dibebankan pada laporan laba rugi dalam setahun berdasarkan perkiraan berapa banyak dari keseluruhan kegunaan ekonomis aset tetap yang telah digunakan selama masa pemakaian atau selama masa periode akuntansi. Nah, misalnya biaya ini dapat berupa biaya perawatan aset hingga aset tersebut tidak memiliki daya guna lagi, artinya terjadi penyusutan nilai dari harga awal aset itu. Nah, dengan demikian
depresiasi ini dikatakan beban karena dapat mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan. Karena pengaruhnya terhadap perhitungan laba, inilah mengapa perhitungan ini wajib ada dalam laporan keuangan di dalam laporan laba rugi. Nah, untuk yang kedua, bagaimana kriteria yang baik pada laporan arus kas suatu perusahaan. Nah, untuk tanggapan dari saya sendiri, yang pertama, laporan arus kas itu kriteria laporan arus kas yang baik itu di mana nilai pada akhir periode akuntansi, nilai aktiva dan nilai pasiva itu nilainya sama. Artinya tidak ada pengurangan nilai, tidak ada perbedaan nilai di antara keduanya. Dan hal inilah yang dapat dikatakan bahwasanya laporan arus kas itu sesuai dengan kriteria. Nah, untuk selanjutnya, bagi saya laporan arus kas itu harus transparan. Dalam artian, semua anggota dapat mengakses laporan arus kas suatu perusahaan. Nah, dengan hal ini terjadi transparansi dan saling kepercayaan di antara suatu anggota perusahaan, di mana dengan mereka melihat laporan arus kas selama periode akuntansi, maka mereka dapat melihat apa sih kekurangan dan kelebihan untuk perusahaan, apa sih yang harus dikurangi dan strategi apa yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengambil keuntungan yang lebih besar ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Kepada Saudara Rido, saya persilakan untuk presentasi. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Rifandi atas kesempatan yang kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya itu laporan keuangan perusahaan dan analisis rasionya. Nah, perkenalkan nama saya Rido Yaya, NIM saya 17040349. Oke, next. Nah, laporan keuangan. Di sini saya kutip dari 3 pendapat ahli. Yang pertama adalah menurut Munawir. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Kemudian menurut Baritwan, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Kemudian yang ketiga, menurut Kasmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Nah, dari pendapat ketiga ahli ini dapat kita simpulkan bahwasanya laporan keuangan adalah hasil atau laporan dari proses akuntansi yang digunakan untuk laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang terlibat perusahaan atau juga kepada para pemilik perusahaan dalam periode waktu tertentu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tujuan dari laporan keuangan. Di sini yang pertama ialah dengan adanya laporan keuangan, kita bisa mengetahui berapa banyak harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Kemudian yang kedua juga kita bisa mengetahui berapa banyak kewajiban atau modal yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga itu kita bisa mengetahui berapa banyak jumlah pendapatan yang dimiliki perusahaan pada saat periode tertentu. Kemudian yang keempat, kita bisa mengetahui jumlah biaya dan jenis biaya apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan operasinya. Kemudian yang kelima adalah kita bisa mengetahui informasi tentang perubahan apa saja yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam ialah kita bisa mengetahui informasi bagaimana kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Dan yang ketujuh, kita bisa memberitahu informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan dan juga kita bisa mengetahui dengan informasi keuangan lainnya. Oke, next. Nah, adapun sifat dari laporan keuangan, ya itu menurut Kasmir bahwasanya laporan keuangan ini bersifat historis, artinya laporan keuangan dibuat dengan menggunakan data-data pada masa lalu. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 beberapa tahun ke belakang atau periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, laporan keuangan ini bersifat menyeluruh, artinya laporan keuangan dibuat selengkap dan sedetail mungkin sehingga tidak ada miskomunikasi atau informasi itu dapat disajikan secara lengkap sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi orang yang membacanya nanti. Oke, next. Nah, adapun jenis-jenis laporan keuangan. Next. Yang pertama adalah neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan juga modal perusahaan atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Artinya, dari suatu neraca akan tergambar berapa banyak jumlah harta, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
Sehingga pembuatan neraca biasanya dibuat secara periodik atau tahunan. Akan tetapi, jika pemilik dan manajemen meminta untuk membuat laporan neraca ini, maka dapat dibuat kapan saja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, adapun jenis-jenis komponen yang terdapat di dalam neraca ini, yang pertama adalah jenis-jenis aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan, dan juga jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva, kemudian ada jenis-jenis kewajibannya, dan juga jumlah rupiah jenis kewajiban dan utang, ada juga jenis-jenis modal dan juga jumlah rupiah masing-masing jenis modal. Oke, next. Nah, adapun eh, jenis-jenis aktiva yang terdapat dalam neraca, yaitu ada 3, aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Nah, aktiva lancar adalah harta atau kekayaan perusahaan yang dapat diuangkan secara langsung dan dapat digunakan secara cepat apabila terdapat pembayaran yang sudah jatuh tempo. Artinya tidak lebih dari 1 tahun gitu dapat ditunaikan. Contohnya adalah kas. Kas adalah kekayaan perusahaan yang dapat diuangkan secara langsung gitu. Karena dia sudah dalam berbentuk cash gitu, uang. Kemudian yang kedua ada rekening pada bank. Nah, rekening pada bank ini ialah artinya modal perusahaan yang disimpan atau harta perusahaan yang disimpan pada rekening bank. Dan juga ada deposito berjangka, kemudian ada surat-surat berharga. Nah, surat-surat berharga ini adalah harta perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk kertas berharga dan jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Keuntungannya memiliki surat-surat berharga ini adalah perusahaan dapat memperoleh bunga atau jasa atas surat-surat berharga tersebut. Contohnya ialah sertifikat deposito, saham obligasi. Kemudian juga ada piutang. Nah, piutang ini merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Piutang ini terjadi akibat dari penjualan barang atau jasa kepada konsumennya secara angsuran. Nah, kemudian persediaan. Nah, persediaan ini sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam suatu tempat atau gudang. Nah, persediaan ini merupakan cadangan perusahaan untuk proses produksi atau penjualan pada saat dibutuhkan. Nah, dan persediaan ini dapat diuangkan gitu kan ketika perusahaan membutuhkan biaya untuk melakukan pembayaran. Kemudian juga ada biaya yang dibayar di muka. Nah, biasanya biaya yang dibayar di muka ini merupakan pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh suatu barang dan jasa dari pihak lain yang akan datang. Artinya barangnya belum datang, tetapi sudah dipesan atau dibayar dengan uang muka terlebih dahulu. Dan juga ada pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang terjadi gitu kan ketika dalam melakukan transaksi penjualan. Biasanya pembayaran ini dilakukan di samping secara tunai juga sering dilakukan secara kredit atau angsuran. Nah, karena pembayaran secara angsuran ini seringkali menjadikan perusahaan itu belum bisa menerima pendapatannya secara keseluruhan itu, yang artinya masih ada pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian juga ada aktiva lancar lainnya. Kemudian yang kedua, aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini ialah aktiva yang dapat digunakan dalam jangka lebih dari 1 tahun. Contohnya ialah aktiva tetap berwujud, ialah aktiva yang tampak secara fisik. Contohnya tanah, mesin, bangunan, peralatan kendaraan, dan akumulasi penyusutan, dan lainnya. Kemudian juga ada aktiva tetap tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak tampak secara fisik. Contohnya adalah goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Kemudian juga adalah aktiva lainnya, ialah aktiva yang tidak termasuk ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi ini contohnya adalah gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, uang muka investasi, dan lainnya. Oke, next. Nah, adapun beberapa komponen utang atau kewajiban serta modal yang terdapat di dalam neraca. Ialah yang pertama itu ada utang lancar. Nah, utang lancar ini merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain karena memperoleh pinjaman atau kredit dari suatu lembaga keuangan atau bank. Utang ini juga dapat terjadi karena pembelian suatu barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Utang lancar ini disebut juga utang jangka pendek karena jangka waktu pengembaliannya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian juga contoh-contoh dari utang lancar ini ialah, nah, baik, adapun contoh-contoh dari yang termasuk utang lancar ini adalah utang dagang, yaitu ialah kewajiban perusahaan karena pembelian barang secara kredit atau angsuran. Nah, kemudian juga utang wesel
Ini utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat adanya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu tertentu. Kemudian adalah utang bank. Nah, sejumlah uang yang diperoleh perusahaan dari lembaga keuangan, bank, dan pembayarannya secara angsuran sesuai perjanjian kedua belah pihak. Kemudian juga ada biaya yang harus dibayar. Kemudian juga ada utang sewa guna usaha, utang gaji, dan utang lancar lainnya. Kemudian juga utang jangka panjang ini ialah utang atau kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan yang berjangka lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah ini utang hipotek. Nah, merupakan utang perusahaan yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu. Biasanya hipotek ini diterbitkan dalam jangka waktu yang relatif panjang di atas 1 tahun. Kemudian juga ada utang obligasi. Nah, merupakan utang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Utang ini timbul karena perusahaan menerbitkan obligasi tertentu, kemudian dijual kepada pihak lain. Bagi perusahaan, di samping harus mengembalikan dana obligasi, setelah jatuh tempo juga membayar bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada utang bank jangka panjang, yaitu kewajiban perusahaan yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Artinya, perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak lain, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, dan memiliki jangka waktu pembayaran melebihi dari 1 tahun. Kemudian juga ada utang jangka panjang lainnya. Kemudian ekuitas atau modal perusahaan. Nah, ini terdiri dari modal saham, kemudian juga dari agio saham atau laba ditahan dan cadangan laba, dan juga modal sumbangan. Oke, next. Nah, di sini ada bentuk dari neraca keuangan. Nah, jadi terdiri dari 3. Yang pertama itu ada bentuk skontro atau bentuk account form. Yang kedua ada bentuk laporan atau report form. Nah, bentuk skontro atau account form ini neraca keuangan itu dibuat secara horizontal, artinya aktiva. Di sisi kiri ada aktiva, di sisi kanan itu dituliskan pasifanya gitu. Nah, ini contohnya dari skontro ialah bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Nah, oke, next. Nah, ini juga contoh dari neraca keuangan yang berbentuk vertikal atau report form. Nah, jadi aktiva itu disusun mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian juga aktiva lainnya, kemudian disusun di bawahnya ada pasiva, utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Oke, next. Nah, jadi yang paling penting dari neraca ini adalah bahwasanya sisi aktiva atau harta dan pasiva atau kewajiban dalam neraca ini harus seimbang. Nah, next. Nah, kemudian yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Nah, menurut James C. Van Horn yang dikutip dari oleh Kasmir, nah, laba rugi ini adalah ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Nah, jadi laporan laba rugi ini terdiri dari penghasilan dan biaya perusahaan pada periode tertentu, biasanya untuk 1 tahun atau tiap semester 6 bulan atau 3 bulan. Nah, jadi pada laporan laba rugi ini dimuat jenis-jenis pendapatan perusahaan dan juga jumlahnya, dan juga termuat jenis-jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jadi dari laporan laba rugi ini kita bisa melihat jika pendapatan itu lebih besar dari jumlah biayanya, maka dikatakan perusahaan tersebut dalam kondisi laba atau untung. Sedangkan jika pendapatan itu lebih kecil dari biayanya, maka dikatakan perusahaan itu dalam kondisi rugi. Oke, next. Nah, dalam praktiknya ada beberapa komponen yang terdapat di dalam laba rugi. Yang pertama itu adalah pendapatan atau penghasilan dari usaha pokok, kemudian juga ada pendapatan dan penghasilan dari yang diperoleh dari luar usaha pokok, dan ada pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari usaha pokok, dan juga yang kedua adalah pengeluaran atau biaya yang timbul di luar usaha pokok. Oke, next. Nah, agar lebih jelas, jadi di sini ada beberapa komponen yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Nantinya yang pertama adalah penjualan atau pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu. Kemudian juga ada harga pokok penjualan, nah yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian juga ada laba kotor yang sebelum dikurangi pajak dan bunga. Kemudian juga ada biaya operasional, termasuk biaya penjualan, biaya sewa, dan administrasi. Kemudian juga ada laba kotor operasional. Kemudian juga ada biaya depresiasi atau penyusutan. Ada pendapatan bersih operasi, dan juga ada laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian juga ada biaya bunga, termasuk bunga wesel, bunga bank, hipotek, dan obligasi, serta laba sebelum pajak dan EBT.
kemudian ada biaya pajak, dan juga ada laba sesudah bunga dan pajak, dan juga ada laba per lembar saham. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh dari laporan laba rugi PT Simulta Tennessee. Nah, yang dibuat pada periode 31 Desember 2015. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dari total penjualannya itu ada 2.850, dan juga harga penjualan 900 dan laba kotor itu 950. Nah, ini bisa kita lihat dari laporan laba rugi ini. Berapa laba perusahaan yang diperoleh. Oke, next. Nah, kemudian juga nih ada dua bentuk contoh penulisan atau format dalam laporan laba rugi. Yang pertama itu single step. Nah, dalam single step ini, laporan laba ruginya itu digabungkan antara pendapatan pokok dan pendapatan di luar usaha pokok itu digabung menjadi satu, lalu ditotalkan pendapatannya. Nah, sedangkan pada multiple step ini, komponen dari pendapatan pokok itu dipisahkan dengan pendapatan di luar usaha pokok. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat dari format kedua ini ya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah rasio keuangan. Nah, jadi apa itu rasio keuangan? Nah, rasio keuangan itu adalah kegiatan membandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam suatu laporan keuangan. Contohnya, kita membandingkan antara aktiva aktiva lancar dengan kewajiban lancar perusahaan pada periode tertentu, atau juga kita membandingkan aktiva total yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban total yang harus dibayar oleh perusahaan. Oke, next. Nah, ada pun jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama itu, yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, jadi rasio likuiditas ini menyebutkan bahwasannya rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang berjangka pendek. Artinya apabila ketika perusahaan itu ditagih oleh kewajiban ataupun utang yang harus dibayar itu, maka perusahaan itu bisa memenuhi utang yang sudah jatuh tempo tersebut. Nah, adapun tujuannya untuk dibuatnya rasio keuangan ini, yang pertama adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Kemudian juga untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan model kerja perusahaan. Dan yang keempat, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Oke, next. Nah, adapun jenis-jenis dari rasio likuiditas ini adalah yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Nah, ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Nah, adapun rumusnya ialah aktiva lancar ataupun current aset yang dimiliki perusahaan ini dibagi dengan seberapa banyak kewajiban lancar yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oke, next. Yang kedua adalah rasio kas. Jadi rasio kas ini ialah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kasnya ini ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas, seperti dari rekening giro atau tabungan di bank. Nah, adapun rumusnya ialah uang kas yang dimiliki perusahaan itu ditambah dengan bank ataupun harta yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam rekening bank, kemudian dibagi dengan kewajiban lancar yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oke, next. Yang ketiga ada rasio cepat atau quick ratio. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar yang berjangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Artinya, perusahaan ini mengabaikan nilai inventory atau persediaannya dengan cara total aktiva lancar itu dikurangi oleh inventory, lalu dibagi dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oke, next. Kemudian ada 4 rasio perputaran kas. Nah, ini untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya,
Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Untuk mencari modal kerja, kurangi aktiva lancar terhadap utang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini dikatakan sebagai modal kerja bersih yang dimiliki perusahaan. Sementara itu, modal kerja kotor atau modal kerja saja merupakan jumlah dari aktiva lancar. Nah, jadi rumusnya ialah rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu itu dibagi dengan modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, next. Nah, ini adalah standar industri rasio likuiditas. Jadi untuk current ratio itu perputarannya itu 2 kali. Nah, dan teman-teman bisa lihat dari tabel ini gitu. Oke, next. Kemudian jenis rasio keuangan lainnya yang ialah rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dengan kata lain, untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Misalkan di bidang penjualan, persediaan, penagihan, dan juga di bidang lainnya. Nah, tujuannya ialah untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Kemudian juga untuk menghitung rata-rata penagihan piutang. Dan juga untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang, kemudian untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, dan juga untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, dan yang keenam untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Oke, next. Nah, adapun jenis-jenis dari rasio aktivitas ialah next. Nah, yang pertama ialah perputaran piutang. Nah, perputaran piutang ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dibanding dengan rasio tahun sebelumnya. Nah, rumusnya ialah penjualan kredit ini dibagi dengan jumlah piutang. Yang kedua adalah perputaran modal kerja, ialah salah satu rasio untuk mengukur dan menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam suatu periode. Nah, juga untuk membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau rata-rata modal kerja lainnya. Nah, rumusnya ialah penjualan bersih yang diperoleh perusahaan itu kemudian dibagi dengan modal kerja untuk mengetahui bagaimana perputaran modal kerjanya. Oke, next. Yang ketiga adalah perputaran aset tetap, ialah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap ini berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Dan untuk mencari rasio ini, ialah kita bisa membandingkan dengan antara penjualan bersih yang diperoleh perusahaan dengan total aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Oke, next. Yang keempat adalah perputaran total aset, di mana yield rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Nah, caranya ialah kita bisa membagi antara penjualan yang diperoleh perusahaan dengan total aktivanya. Oke, next. Nah, ini adalah standar industri rasio aktivitas gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau dari perputaran piutang itu standarnya adalah 15 kali rasionya. Oke. Next. Nah, kemudian ada jenis rasio keuangan yang ketiga ialah rasio profitabilitas. Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan keukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Dan hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasinya. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan bagaimana efisiensi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Adapun tujuannya yang pertama untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, yang kedua untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, yang ketiga untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, yang keempat untuk menilai besar laba bersih sesudah pajak dan modal sendiri, dan kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keenam, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri Oke, next.
Nah, adapun jenis-jenis dari rasio profitabilitas ialah yaitu pertama margin laba bersih atau net profit margin. Jadi merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Yang artinya net profit margin ini dicari ketika laba itu sudah dikurangi dengan bunga dan pajak, lalu dibagi dengan penjualan yang diperoleh pada periode tertentu. Oke, next. Yang kedua adalah return of investment atau ROI, ialah rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aktif yang digunakan dalam perusahaan. Ini berguna bagi para investor gitu untuk melihat pengembalian dari atas investasinya gitu. Nah, caranya ialah dengan membandingkan gitu, membagikan antara laba yang setelah dikurangi pajak dan bunga itu dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, next. Nah, ini adapun standar industrinya, rasio profitabilitasnya bisa kita lihat dari sini bahwasanya laba margin itu 20%, ROI-nya 30% dan juga ROE-nya itu 40%. Oke, next. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya ambil. Baik, untuk itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Saudara Rifandi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rido atas penjelasan terkait analisis laporan keuangan beserta rasio keuangan. Tanggapan saya, apa yang dijelaskan oleh Saudara Rido sangat lengkap, sangat mencakup seluruh materi yang diberikan. Nah, mungkin ada beberapa tanggapan yang ingin saya pertanyakan terkait. Yang pertama itu adalah apa sih perbedaan di antara aktiva dan pasiva? Nah, yang lebih kenapa itu modal termasuk ke dalam sisi pasiva? Seperti yang kita ketahui bahwasanya modal ini merupakan suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi itu kenapa termasuk ke dalam sisi pasiva? Nah, untuk yang kedua, menurut Saudara Rido, apa sih fungsi dan kegunaan kita perusahaan itu menghitung rasio keuangan? Seperti yang kita ketahui tadi banyak rumus-rumus yang dimiliki oleh rasio keuangan. Apa sih fungsi dan kegunaannya? Seperti itu. Terima kasih kepada Saudara Rido. Baik, terima kasih. Saya ini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rifandi tentang aktiva dan juga pasiva. Dan juga kenapa modal itu masuk ke dalam pasiva. Nah, jadi sebenarnya kita pahami dulu apa itu aktiva. Nah, aktiva ialah aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, yang artinya aset ini digunakan untuk mendukung operasional perusahaan dan juga bisa digunakan nantinya untuk membayar biaya-biaya yang perlu dibayarkan itu. Namun untuk saat ini aktiva ini ialah kekayaan yang memang tidak ada kewajiban untuk dibayarkan ke siapapun ataupun ke pihak lain gitu kan. Kemudian dari pasiva ini ialah kewajiban atau biaya yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Nah, pasiva ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah liabilitas atau utang dan juga modal. Nah, pertanyaannya adalah kenapa modal ini masuk ke dalam pasiva? Nah, karena modal ini adalah dalam perusahaan itu dia sudah dialokasikan untuk sebagai biaya ataupun uang untuk membayar keperluan perusahaan, contohnya dalam membeli barang atau juga bahan mentah gitu kan. Nah, jadi modal ini sudah dialokasikan memang untuk wajib membayar kewajiban tersebut. Makanya dia termasuk ke dalam pasiva gitu kan. Sedangkan kalau dia beda halnya ketika dia modal investasi. Kalau modal investasi ya itu kan modal dalam contohnya investasinya modal itu untuk bangunan gitu. Jadi dia digunakan oleh perusahaan itu saja gitu kan tanpa ada kewajiban untuk dibayarkan ataupun digunakan oleh perusahaan lain gitu kan. Sedangkan modal dalam hal ini itu adalah modal yang memang sudah dikorbankan untuk dibayarkan sebagai kewajiban gitu kan oleh perusahaan. Makanya dia masuk ke dalam pasiva sebagai alokasi biaya yang harus dibayarkan gitu. Nah, kemudian yang kedua ialah tentang tujuan ataupun manfaat dari analisis rasio keuangan. Jadi dari analisis rasio keuangan ini gitu kan, kita tahu bahwasanya kita tahu bagaimana kinerja gitu kan manajemen dari perusahaan dengan adanya analisis rasio keuangan, apakah itu perusahaan mampu membayar kewajiban utang dalam jangka dekat, apa dalam tempo waktu yang dekat gitu kan, ataukah justru perusahaan tidak mampu gitu. Nah, jadi dengan adanya analisis rasio keuangan ini kita bisa mengetahui juga gitu kan seberapa banyak pendapatan yang ada pada perusahaan dan juga berapa banyak kewajibannya gitu kan, membandingkan antara kinerja
kinerja, apakah perusahaan sudah mampu mengoptimalkan sumber-sumber dayanya gitu. Nah, karena kan dari beberapa rasio itu gitu, itu tidak semuanya digunakan oleh perusahaan, hanya beberapa saja yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Jadi intinya dengan adanya analisa rasio keuangan ini kita bisa mengetahui gitu, perusahaan bisa mengetahui bagaimana kinerja dari manajemennya dan juga bagaimana mereka mampu mengatasi permasalahan-permasalahan operasional terkait dengan keuangannya. Nah, demikian jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Saudara Rifandi. Jika masih kurang jelas, boleh ditanyakan ataupun memang sudah jelas, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Rifandi. Baik, terima kasih kepada Saudara Rido atas jawaban yang telah diberikan. Dengan ini, demikianlah hasil diskusi dan presentasi kami terkait analisis laporan keuangan. Baik, saya moderator atas nama Muhammad Rifandi dengan NIM 1704030744 dan teman saya Ridho Yahya dengan NIM 1704030449. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.